gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Museum Kebangkitan Nasional menempati sebuah kompleks bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang memiliki luas 5.160 meter persegi. Kompleks bangunan satu lantai yang tingginya mencapai 10 meter ini dibangun atas prakarsa Dr. H.F. Roll, Direktur Sekolah Dokter Jawa pada 1899. Pembangunan gedung yang sempat mandek kembali berjalan setelah mendapatkan bantuan dari 3 orang pengusaha Belanda dari perkebunan di Delhi, yaitu P.W. Jansen, Jenion Hayes, dan H.C. van der Sonner. Pembangunan gedung dan asrama pelajar kedokteran selesai pada September 1901. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi bagi masyarakat di Indonesia. Selain berkenaan dengan kelahiran dari Budi Utomo, gedung ini juga menjadi saksi dari kelahiran organisasi penggerakan bangsa lainnya, seperti Trikoro Darmo atau Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Sejak tahun 1925 hingga 1973, gedung ini sering beralih fungsi sejalan dengan peristiwa pada masa itu. Pengunjung museum juga akan melihat beberapa koleksi di dalam museum dengan total 2042 bangunan replikasi, jam dinding, mebel, perlengkapan kesehatan, gantungan lonceng, pakaian, foto, senjata, lukisan, patung, diorama, miniatur, serta peta. Gedung Museum Kebangkitan Nasional memiliki arsitektur neo-renaissance yang dirancang sekaligus dibangun oleh tentara Zeni Angkatan Darat Hindia Belanda pada sekitar tahun 1899. Kemudian visinya adalah terwujudnya Museum Kebangkitan Nasional sebagai wahana pendidikan sejarah kebangkitan nasional dan menjadi salah satu museum sejarah terkemuka di Indonesia. Misi 1. Meningkatkan kajian sejarah kebangkitan nasional. 2. Menanamkan nilai sejarah kebangkitan nasional kepada masyarakat, khususnya generasi muda. 3. Meningkatkan mutu layanan informasi yang berkaitan dengan Museum Kebangkitan Nasional dan sejarah kebangkitan nasional. 4. Meningkatkan mutu layanan masyarakat yang memerlukan fasilitas Museum Kebangkitan Nasional. Pemindahan itu membuat gedung Stovia digunakan sebagai asrama pelajar saja selama periode 1902 hingga 1920. Banyak peristiwa bersejarah yang terjadi di gedung Stovia yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional, di antaranya 1. Pada Desember 1907, Dr. Wahidin Sodirohosodo mengadakan ceramah tentang beasiswa di hadapan pelajar Stovia. 2. Pada 20 Mei 1908, pelajar Stovia mendeklarasikan berdirinya organisasi modern pertama Budi Utomo. Ketiga, pada 7 Maret 1915, pelajar Stovia mendirikan organisasi kepemudaan pertama Trikoro Darmo. Keempat,
Pada 1925, Gedung Stovia dialihfungsikan menjadi tempat pendidikan untuk mulo setingkat SMP, AMS setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Saya kenalkan dulu, saya Hozin, pamong budaya ahli muda di museum ini. Ya Pak, kita semua dari mahasiswa Institut Setiami, kita akan menanyakan sejarah Museum Kebangkitan Nasional yang ada di sini. Jadi kalau dari lihat ide itu nanti Bang Ali Sadikin, nanti kalau teman-teman buka sejarah DKI Jakarta ada sosok namanya Bang Ali. Beliau gubernur yang sangat luar biasa karena sangat menghargai nilai-nilai sejarah yang terjadi dalam gedung bersejarah, dan salah satunya ada di gedung ini. Karena kami sekarang bikin tagline, tidak ada gedung ini, tidak ada Indonesia, untuk menggambarkan bahwa betapa berartinya gedung ini. Dan ini sudah disadari kira-kira 45 tahun yang lalu ketika Bang Ali menggagas untuk merevitalisasi Gedung Kebangkitan Nasional. Pada 1 Maret 1902, gedung dengan gaya arsitektur neo-renaissance ini mulai digunakan sebagai Sekolah Kedokteran Bumi Putra atau Stovia. Pada Juli 1920, pendidikan pelajar Stovia dipindahkan ke Rumah Sakit Center Barjlic Ziekenriching di Jalan Salemba. Sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Hulskov karena sarana dan prasarananya lebih lengkap serta modern. Ketika saya memasuki Gedung Kebangkitan Nasional, maka para pengunjung akan menyaksikan replikasi ruang kelas, laboratorium, asrama, kantin, tempat olahraga, dapur, serta aula dari Stovia. Di dalam Museum Kebangkitan Nasional ini pula ada beberapa ruangan perpustakaan dan juga banyaknya replikal-replikal. Dahulu, masyarakat Indonesia sangat percaya akan dukun di Nusantara. Masyarakat Indonesia umumnya mengenal dukun sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural untuk mengobati, sehingga dukun memiliki kedudukan terhormat karena sering dimintai bantuannya.